Sobat Millennials, welcome back to Property in Focus bersama saya Angel. Hari ini Angel didatangi bintang tamu spesial yaitu Ibu Chandra Setiawati dari Xavier Max. Dan Bu Chandra Setiawati ini sudah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang properti. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas tentang gimana sih cara beli properti buat tim millennials yang baru aja mau mulai investasi. Buat tim millennials yang masih bingung cara cari rumah, boleh klik link di atas ya. Halo Bu Chandra, apa kabar nih? Baik, selalu ya. Baik. Oke. Bu, ini Angel mau tanya nih, Ibu kan sudah lebih dari 25 tahun nih pengalamannya di dunia properti. Boleh nggak sih cerita sedikit gimana awalnya bisa suka dan jalan di dunia properti ini? Ya, menurut saya sih hobi juga mempengaruhi dalam hal saya bisa terjun di properti. Dulu saya kalau ada duit selalu belinya properti. Jadi intinya kalau Anda hobi, Anda bisa mempunyai keinginan apapun untuk beli properti. Itu menurut saya. Kalau Anda tidak suka, Anda sukanya beli emas atau valuta asing, beda. Tapi saya karena dari hobi, jadi saya selalu beli properti. Jadi dari hobi bisa jadi duit nih ya Bu ya, luar biasa. Nah Bu, kita ini sebagai agent apa sih Bu kiat pertama yang harus kita lakukan jika kita dititipin sebuah rumah nih? Sekarang saya lihat dari dua sisi. Saya dititipin, kalau saya untuk milenial pasti yang ukurannya tidak gede-gede. Kalau yang dia sudah lebih tua atau lebih sudah bos atau apa, dia kan pasti ukurannya lebih yang ratusan atau puluhan miliar. Cuman kalau Anda tanya apa sih saya ada kiat apa untuk supaya dia jadi beli, menurut saya yang inti dari pihak saya sebagai agent adalah surat-surat yang saya jual kepada mereka itu adalah sudah saya cek sehingga semua tidak ada masalah. Oke. Tapi untuk milenial sendiri, saya rasa dia dalam pilihan tuh pasti lebih ke arah minimalis. Lebih minimalis ya. Nah Bu, kalau misalnya nih millennials udah cocok kan dengan Ibu menawarkan rumah, terus lihat ke lokasi, apa aja sih Bu yang harus diperhatikan untuk millennials yang baru mau beli rumah ini? Misalnya apa aja pantangan yang harus dihindari dalam memilih suatu rumah ini? Sekarang kalau milenial menurut saya itu lebih tidak seperti konvensional zaman dulu. Mungkin dia juga lebih tidak mengerti. Misalnya dapur itu Anda kalau masak itu tidak boleh ke arah luar. Sehingga kalau orang tua selalu menganggap nggak akan kaya kamu karena buang-buang. Jadi kita yang menyarankan, Pak ini kayaknya dapurnya harus dirubah karena harus menghadap ke dalam. Ya, hanya yang inti-inti seperti itu. Tapi kalau seandainya secara gedungnya atau apa, itu begitu dia lihat dia suka, it's okay buat saya. Terus saya juga selalu mengatakan, beli yang murah lebih baik tusuk sate. Loh, saya nggak suka tusuk sate. Nah, itu kiat saya selama dalam pengalaman. Saya bilang, Pak, kadang tuh kalau saya pernah dengar dari yang beberapa ratus orang lewat saya coba saran. Anda kan tusuk sate dari jalan masuk ke rumah. Itu menurut suhu atau feng shui, itu temboknya aja yang dipindah, pintu masuk rumah itu ini dibikin tembok, pintu masuk rumahnya dialahkan ke arah yang tidak tusuk sate. Sebetulnya kan cuma itu saja. Intinya dari pihak mereka, kalau tusuk sate itu anginnya keras, nanti kalau ada kendaraan masuk nabrak kan masuk langsung rumah. Nah, dengan adanya suhu memberitahu seperti itu langsung terpatri di otak saya. Sebetulnya nggak apa-apa kalau harganya separuh harga. Tapi kita bisa membuat satu arahan yang tidak langsung mengarah kepada masuk pintu rumah tersebut. Nah Bu, sekarang kan banyak banget nih properti yang dijual, apalagi di Surabaya ya kan. Apa yang mempengaruhi rumah itu biasanya sulit terjual? Kalau untuk orang yang biasa jual beli, pasti dia akan melihat supaya dia tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya perbaikan. Tapi kalau dia mau lebih murah, saya sarankan ya beli tanah saja. Sehingga Anda bisa bangun dengan budget yang dibayarkan untuk bangun. Dia kalau dapat rumah dan rumah itu tidak cocok sesuai dengan selera dia, pasti akan
lebih mengeluarkan banyak biaya. Nah, kalau dari segi bentuk tanah nih Bu, gimana sih kita pilih? Sekarang kan kalau misalnya ada tanah sisa di pojok kan bentuknya seperti seperempat lingkaran gitu. Kalau untuk tanah gimana sih kita pilih? Kalau tanah semua orang nanti kalau Anda untuk investasi pasti harusnya mintanya belakang tuh besar. Depan lebih kecil, belakangnya besar. Itu sudah keingin. Gitu ya. Jadi namanya ngantong, katanya duitnya masuk. Cuman kalau misalnya seandainya betul-betul tanah itu lebih kecil belakang, nggak apa-apa tanahnya kecil, asal kamu bangun yang di belakang tuh akan lebih besar daripada di depan. Tapi kalau mereka tetap nggak mau ya diluruskan aja. Kalau belakangnya lebih kecil diluruskan, yang sisanya bikin taman aja. Itu nggak apa-apa ya Bu ya. Nah, tim millennials emang nggak semua orang percaya adanya Feng Shui. Tapi apa salahnya sih untuk menghindari kepercayaan banyak orang? Lagi pula, jika properti tim millennials memiliki Feng Shui yang baik, maka peminatnya pasti akan lebih banyak dan pasti cepat laku. Setelah cocok nih Bu sama rumahnya, lalu apa yang harus kita lakukan? Mungkin DP kah atau apa? Ya, dari checking pertama kita sudah tahu apakah rumah tersebut dijaminkan. Kalau dia dijaminkan berarti kita kan harus cek di banknya. Sesuai enggak? Misalnya dijual 5M, tapi dia utangnya 7M, ya pasti nggak akan terjual. Jadi kita harus hati-hati dengan checking tersebut. Dengerin tuh para agent, cek sertifikat tuh paling penting. Jangan sampai ketika customer sudah DP ternyata sertifikatnya masih bermasalah. Sehingga begitu selesai checking segala oke, kita dari awal sudah tahu membuat suatu ikatan perjanjian yang menerima down payment-nya. Kapan mau dilunasi, cara pelunasinya pakai KPR atau cash, atau dia minta dibayar 2-3 kali dari ownernya langsung. Juga akan kita bicarakan soal pengosongan. Karena dalam hal pengosongan itu juga rawan. Begitu dibayar tunai semua, nanti nggak pergi-pergi, nggak keluar-keluar, ribut lagi. Nanti di notaris akan tetap saya bikinkan satu pengosongan. Nah, setelah tim millennials udah cocok sama rumahnya, tim millennials boleh nih langsung DP supaya nggak keduluan sama orang lain. Setelah DP, cepet-cepet deh MOU dengan agen dan notaris tim millennials agar suratnya bisa dicek lebih jelas melalui jalur hukum. Nah, sekarang Angel pengen tahu nih Bu, kira-kira kalau sudah dinotaris apa aja sih yang harus diperhatikan, seperti suratnya atau setelah itu harus apa? Tugas dari kita sebagai agen adalah yang menyerahkan semua kepentingan terjadinya suatu jual beli ini di depan notaris. Kalau notaris sudah merasa bahwa itu tidak ada masalah, dia akan panggil kita, sehingga kita bilang, oh tanggal segini kita bersama hadir. Dia tinggal bayar, karena hukumnya hanya di notaris, bukan di saya. Kalau notaris bilang, oh ini tidak bisa ditransaksikan, checkingnya nggak keluar, ini ada masalah karena ukurannya tidak sama di PBB-nya, misalnya sertifikat 300, PBB 250, mana yang harus kita ikuti? Ya, pasti kan akan diikuti dengan yang sertifikat. Tapi kenapa PBB 250? Nah berarti kan ada tambahan angka yang harus dibayar. Kalau kita membuat PBB baru di mana tahunnya itu sudah harus tahun yang depan, kita yang transaksikan ukurannya itu adalah dari misalnya per meter waktu itu, ya dari harga yang 300. Dari 300 itu supaya nanti standarnya dengan pengurusan PBB di tahun yang depan, nextnya setelah jadi pemilik yang baru, maka PBB itu tidak akan bermasalah lagi dengan jual beli yang berbeda. Nah nih Bu, kalau misalnya sudah selesai masalah notarisnya, pengosongan, lalu surat-suratnya sudah jelas, nah gimana sih mendapat kuncinya ini, gimana Bu caranya? Itu ada dua case. Misalnya rumah itu memang dibeli dalam keadaan kosong, begitu dia dibayar di notaris finish, kunci dikasihkan. Duit terima, kunci kasih. Nah, tim millennials untuk serah terima kunci hati-hati ya. Kalau rumahnya kosong, tim millennials boleh serah terima kunci setelah pelunasan di notaris. Tapi kalau masih ada penghuni, pada awal dari penerima DP itu kan dia sudah bilang bahwa dia akan keluar 2 bulan atau 3 bulan lagi. Saya selalu menyarankan, Bu, kalau Ibu keluarnya 3 bulan lagi, uang Ibu akan ditahan 30%. Ditahan di notaris. Jadi notaris akan kasihkan cek yang di tempat notaris tersebut untuk diberikan kepada pembawa kunci tersebut. Oke, itu ya langsung dikasihkan kepada pembeli kedua ya. Kita tetap harus menahan 30% minimal supaya tidak terjadi
kebohongan pada saat itu nanti janji 3 bulan ternyata nanti kosongnya setengah tahun, itu nanti pun akan menjadikan tambahan denda di dalam satu akte itu. Oke, jadi gitu ya Bu Chandra ya. Nah nih buat tim millennials yang mau coba investasi di dunia properti yang menjanjikan ini, boleh banget dicoba tipsnya dari Bu Chandra. Nah buat tim millennials yang punya pertanyaan juga boleh komen di bawah, dan jangan lupa saksikan episode-episode kita yang akan datang selanjutnya. Buat tim millennials yang belum nonton episode sebelumnya, boleh klik di sini dan jangan lewatkan properti terkeren di Surabaya di sini.